Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Pada Jumat malam ini di hari yang kelima, tanggal 5 Januari 2024, sudah di tahun yang baru Bapak Ibu ya. Waktu begitu cepat, 2023 sudah tidak akan muncul kembali. Dunia yang lama tidak bisa muncul kembali, tapi nanti kata firman Tuhan diganti dengan bumi yang baru, langit yang baru, sesuatu yang baru terjadi. Dan kehidupan kita harus menjadi ciptaan yang baru. Yang lama tidak ada lagi. Bukti nyata. Ini suatu fakta sudah ya, dari peristiwa-peristiwa yang kita alami. Itu ada maksud Tuhan. Tanggal yang lama sudah lewat. Tahun yang lama 2000 sudah nggak ada lagi. 2001 sampai 2023 sudah tidak ada lagi. Dan sampai selama-lamanya tidak akan terulang, saudara. Ya, ini contoh nyata bahwa langit bumi suatu hari akan lenyap. Supaya menyadarkan kita bersama, ya, kalau sudah 2023 sudah lewat, berarti kehidupan yang lama akan lewat ini. Maka kita harus ciptaan yang baru timbul di dalam kehidupan kita, yaitu serupa dengan Kristus. Ingat saudara, bukan serupa dengan dunia ini. Dunia akan lenyap. Kalau kita hidup dengan gaya dunia, tidak bisa masuk ke surga. Surga bukan dunia, tidak identik. Dunia akan lenyap. Jadi kalau orang hidup dengan gaya dunia, pikiran dunia, sifat dunia mau dipakai terus-terusan, nggak bisa. Berjumpa dengan Yesus tidak bisa dengan gaya dunia. Tapi berjumpa dengan Yesus adalah serupa dengan Kristus. Untuk itu, saya Pastor Yakob Rahman akan menyanyikan sebuah pujian, langit dan bumi akan lenyap. Karena memang ini firman Allah, nanti kita baca. Kita mau baca di dalam Matius 24 dari ayat 29 sampai 51 berkaitan dengan tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Saya berterima kasih kepada Tuhan kalau saya salah satu hamba Tuhan yang dengan setia memberitakan kabar firman Tuhan pagi malam. Dan saya hamba Tuhan yang melakukan firman Tuhan. Saya berani, saya konsekuen, saya konsisten. Saya menjadi pelaku firman karena saya cinta Yesus. Karena firman Allah katakan dalam Yohanes 14 ayat 15, orang mencintai Tuhan harus melakukan. Bukan Kristenan teori, bukan pendeta teori, tapi hamba Tuhan yang betul-betul melakukan firman Tuhan. Sehingga kita didapati berkenan kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Langit dan bumi, amin, haleluya, akan lenyap, amin, haleluya. Tetapi firman-Nya, haleluya, tetapi firman-Nya, amin, haleluya, tetapi firman-Nya, amin, haleluya, tinggal tetap, amin, haleluya. Langit dan bumi, amin, haleluya, akan lenyap, amin, haleluya, tetapi firman-Nya, amin, haleluya, tetapi firman-Nya, amin, haleluya, tetapi firman-Nya, amin, haleluya, akan kekal selamanya. Dalam Matius 24 ayat 35 nanti kita baca, langit dan bumi akan lenyap, semua akan hancur, haleluya, tetapi firman-Nya, amin, haleluya, tetapi firman Tuhan, tetapi firman Tuhan, amin, haleluya, akan kekal selamanya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala.
Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus, Bapakku, Juru Selamatku, yang sangat Ku cintai. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, sucikanlah mulutku, pikiranku dan hatiku. Amin, haleluya. Kami mau baca firman-Mu Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Firman-Mu Ku simpan dalam hatiku, supaya Ku tidak berdosa kepada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Ampunilah semua dosaku, ampunilah semua salahku Bapa. Bentuklah hidupku ya Yesus, untuk menjadi serupa dengan Engkau Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, tempat yang kudus, maha segala-galanya Engkau. Terima kasih Bapa. Malam ini sebentar kami mau baca firman Tuhan. Kami lapar hauskan firman-Mu. Aku butuh firman-Mu Bapa, supaya hari demi hari langkah hidupku selaras dengan firman Tuhan, menjadi serupa dengan Kristus. Dalam nama Bapakku, Tuhanku, Juru Selamatku, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Bapakku Tuhan Yesus Kristus, yang selalu dengan setia bersama Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Kita ini boleh bilang menyongsong kedatangan Tuhan, saudara, menantikan kedatangan Tuhan. Saya menyampaikan firman Tuhan pagi malam, terus saya melayani pekerjaan Tuhan selama 24 jam. Apabila ada jemaat yang perlu doa, apapun saya siap sedia, karena saya menantikan kedatangan Tuhan bekerja. Nanti kita baca di Matius 24 ayat 46 dikatakan, berbagailah hamba yang didapati Tuhan yang melakukan tugasnya itu ketika Tuhan datang. Saya mau menjadi hamba yang pada waktu Yesus datang, saya senantiasa melaksanakan tugas pekerjaan Bapakku yang nanti akan datang, itu Yesus. Jadi Bapakku Yesus kalau datang akan melihat hambanya ini, salah satu saya, termasuk saudara semua. Ayo, jangan sampai menjadi hamba Tuhan yang nganggur, yang tidak melaksanakan pekerjaan Bapa. Jangan sibuk buka dunia. Gak laku di hadapan Tuhan. Saudara sibuk buat dunia, itu bukan pekerjaan Bapa di surga. Tapi kita sibuk untuk melakukan pekerjaan Bapa di surga. Mari kita baca firman Tuhan. Matius 24 ayat 29 sampai 51, demikian firman Tuhan. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak percaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Wah, dahsyat, saudara. Kalau ini secara fisik betul terjadi, saudara, ya, ngeri. Ini belum pernah terjadi loh, saudara. Selama kita hidup di dunia ini, belum pernah terjadi matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak percaya. Ya, dulu waktu bangsa Israel bergelap itu, cuma ini maksudnya yang beda sama waktu itu. Kalau gelap tiang awan tidak menjadi masalah. Kalau ini yang menjadi masalah, ya, bintang akan berjatuhan, langit, kuasa langit akan goncang seperti apa, sama-sama kita belum alamin, saudara. Lihat waktu 30. Pada waktu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Wah, dahsyat, saudara. Kedatangan Tuhan Yesus akan datang sebagai raja di atas segala raja. Ya, bukan sebagai bayi lagi, saudara, ya. Datang akan sebagai raja di segala raja.
Seperti dalam Wahyu pasal 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ialah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Mereka bersama dengan dia juga akan menang. Itu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Oh, dahsyat saudara. Jadi jelas dengan firman Allah digenapi, bahwa Yesus akan datang sebagai Raja di atas segala Raja, yang dengan segala kemuliaannya. Ayat 31, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit. Wow, akan mengumpulkan orang-orang pilihan. Nah, saya bersama Bapak Ibu para hamba Tuhan, rekan saudara-saudaraku, ayo kita masuk di dalam pilihan ini. Karena Yesus akan datang dengan mengumpulkan orang-orang pilihannya. Saya, Bapak, Ibu, mari masuk di dalam pilihan, bukan masuk dalam panggilan. Karena dalam Matius 22 ayat 14 dikatakan, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Berarti orang Kristen yang dipanggil orang Kristen banyak memang di gereja penuh saat ini. Pada waktu Natal penuh, tapi kayak kapal selam. Apa masuk kapal selam? Waktu gereja Natal penuh, orang tidak pernah datang. Tapi kalau sudah kebaktian biasa, banyak nggak datang. So, kapal selam tenggelam dia. Waktu hari-hari event-event tertentu, Natal datang, Paskah datang. Tapi waktu itu semua cuma bisa dihitung, setahun paling 2 kali datang. Natal sekali, Paskah sekali, sekali 2 kali cuma datang. Ya. Setelah itu minggu-minggu berikutnya nggak datang lagi. Itulah Kristen. Apa itu saudara anak Tuhan? Jangan saudara. Rajin berdoa kepada Tuhan, baca firman Tuhan, rajin beribadah. Pokoknya kita menjadi pelaku firman Tuhan. Karena nanti Tuhan akan datang, saudara, mengumpulkan orang-orang pilihannya. Ya. Terus berikutnya, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Wah, ini di sini perumpamaan pohon ara itu bangsa Israel, saudara ya. Jadi bangsa Israel nanti ini melembut, apa maksudnya itu? Dan mulai bertunas, kamu tahu ini bertobat, saudara, lembut hati, tidak keras kepala. Saat ini masih keras kepala. Saya kalau ke Israel, ketemu dengan Israel, saya diketawain. Wah, pendeta orang Kristen dari Indonesia gila, dia bilang Krisi. Dianggap Yesus itu nabi biasa. Dia belum mengakui sebagai Mesias. Tapi nanti, ini kan perang nih bangsa Israel. Nanti akan, kalau sesuai firman Tuhan, akan mengalami kesulitan. Mungkin ada kekalahan atau bagaimana, cara Tuhan yang sempurna lah. Yang penting nanti dia akan bertobat. Cara Tuhan. Karena Tuhan itu punya rencana ini buat bangsa Israel juga, saudara. Bawa di dalam doa, termasuk diri kita saat ini. Kita adalah Israel secara rohani yang sudah menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus. Mari kita sungguh sama Tuhan ya. Ayat 33, demikian juga jika kamu melihat semua ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Ini Matius 24 ayat 33. Waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Kapan Bapak Ibu kalau tidak bertobat dari saat ini? Dari saat inilah, mumpung kasih karunia Tuhan masih terbuka, bertobat. Seperti saya, terima kasih kepada Tuhan. Saya salah satu hamba Tuhan yang terus melaksanakan tugas keilahian, tugas kerajaan Allah. Menyampaikan firman Tuhan dimanapun, baik onsite, online. Ya, saya menginjil di mana-mana, ketemu dengan setiap orang saya. Naik Grab atau apapun, saya pasti injilin. Kalau beberapa yang lalu, saya nginjilin dari anak-anak Tuhan yang belum dibaptis. Yang belum percaya Yesus, saya injilin mereka supaya percaya Yesus. Pokoknya saya tidak pernah diam. Setiap saya ketemu orang, selalu saya beritahu tentang Tuhan. Dimanapun, baik naik Grab, di mall, dimanapun. Kalau seandainya saya ketemu, ya dimanapun ya. Saya misalnya mau makan, ya, ketemu dengan orang yang tidak saya kenal, pasti saya halaman. Saya akan tanya, di mana, apa. Pokoknya di situ saya masuk tentang berita Tuhan Yesus. Supaya orang bisa tahu bahwa Yesus adalah sumber kebenaran. Dia akan datang sebagai raja dengan segala raja. Dan langit dan bumi akan lenyap. Coba disadar. Ya, saya mau baca ayat 34, 35. Aku berkata kepadamu, sesuai angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya akan terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Coba, langit dan bumi akan hancur. Semua akan hancur, saudara. Tapi hanya firman Allah akan kekal selama-lamanya. Dan orang-orang hidup di dalam firman Allah selamat. Tapi tentang hari dan saat tidak seorang pun yang tahu. Malaikat tidak, surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Ini Yesus ngomong konteksnya karena waktu itu sebagai manusia. Ingat, anak itu bicara manusia. Tapi kalau saat ini Yesus sudah di surga sebagai Bapa,
Ingat loh saudara, dikatakan di situ, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ya, Yesus satu sudah di surga sebagai Bapa. 2000 tahun yang lalu ini Yesus ngomongkan 2000 tahun yang lalu. Sebagai manusia memang tidak tahu. Benar Allah yang ngomong. Kalau Yesus sebagai manusia, ayah aku tahu. Wah, ya tidak mungkin seperti itu Yesus. Tapi Yesus saat ini sebagai Bapa, dia tahu. Sebagai manusia, kita sebagai manusia nggak tahu tentang kedatangan Tuhan. Tapi karena Yesus sebagai Bapa saat ini, dia sebagai Tuhan, dia maha tahu, dia menentukan kapan Yesus akan datang. 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam batra. Lihat saat ini saudara, kedatangan Tuhan semakin dekat. Dikasih contoh waktu air bah Nuh. Karena orang tidak banyak bertobat itu waktu zaman Nuh, jahat, banyak dosa. Demikian saat ini banyak orang-orang berzina, kawin banget seenaknya. Di Amerika saya dengar, Eropa LGBT sudah. Coba ini, gawat soal keadaan dunia ini. Jadi saya katakan sudah seperti dalam Sodom dan Gomora. Pantesan nanti segera akan datang. Ayat 39. Dan mereka tidak tahu akan suatu sebelum air batu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada masa kedatangan manusia, benar. Karena mereka sibuk dengan dosa. Sibuk dengan dosa, tidak tahu rencana Tuhan. Kapan Tuhan, tidak tahu mereka. Ya, karena mereka menjadi orang fasik seperti 5 gadis yang bodoh. Ya, pada waktu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang akan ditinggalkan. Wow, saudara. Ayat 41. Kalau 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang akan ditinggalkan. 2 orang di ladang, 2 orang di bumi. 2 gereja Tuhan. 1 gereja anak Tuhan yang tidak sungguh sama Tuhan, tidak bertobat, tinggalan saudara. Tapi bagi saya Bapak Ibu yang sungguh mempersiapkan diri menghadapi hari Tuhan yang besar, kita cinta serupadan Kristus akan diangkat ke surga. Karena itu ayat 42, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tapi ketahuilah jika Tuhanmu tahu bahwa waktu datang malam hari, pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumah dibongkar. Seperti hendaklah kamu juga siap sedia, karena manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Amin. Mari kita mempersiapkan diri. Kapan waktu Yesus datang? Yang penting kita mempersiapkan diri menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Terus berikutnya 45. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Amin. Seperti saya memberikan makanan kepada Bapak Ibu, saya sebagai hamba dengan jematan saya, ya, dengan siapapun yang saya layani, saya memberikan makanan rohani karena saya sebagai hamba yang nanti ketika tuannya datang, yaitu Yesus datang, saya menjadi hamba yang berkenan. Bapak Ibu, marilah kita menjadi hamba yang berkenan. Laksanakan tugas yang mulia. Karena 46, berbagailah hamba yang didapat Tuhannya melakukan tugasnya itu ketika Tuhan datang. Saya ingin menjadi hamba yang pada waktu Yesus datang, saya bukan menjadi hamba yang nganggur, tapi hamba Tuhan yang sibuk untuk melayani pekerjaan Bapa di surga yang sangat kucintai. Ayat 47, aku berkata kepadamu, sesungguhnya Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Amin. Saya selalu monitor jemaat-jemaat, ya Bapak Ibu, kalau ada masalah silakan WA kepada saya. Saya terus akan memberikan pencerahan firman Tuhan supaya kita menjadi hamba yang setia, anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama pemabuk-pemabuk. Ini kalau hamba yang jahat bilang, oh kedatangan Tuhan masih lama, mari masih dengan dosa, itu hamba Tuhan jahat itu. Tapi mari kita menjadi hamba Tuhan yang berkenan, mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Tuhan. Ayat 50, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak ketahuinya. Ayat 51 yang terakhir, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Amin. Orang fasik, orang yang tidak hidup di dalam firman Tuhan akan binasa. Ini ngeri saudara. Dikatakan di sana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi selama-lamanya. Hidup berdampingan dengan iblis saudara. Iblis nanti akan dimasukkan dalam neraka, lautan api belerang. Tapi bagi Bapak Ibu saudara semua bersama saya, mari sebagai terakhir saya kasih 1 Petrus pasal 4 ayat 2. Dikatakan 1 Petrus pasal 4 ayat 2. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Amin. Waktu yang sisa, contoh saya umurnya 67, sudah memasuki 68. Berarti makin mendekati kedatangan Tuhan, makin mendekati hari yang besar.
makin menjauhi kedatangan Tuhan semakin dekat. Saya mempersiapkan diri. Bapak Ibu, mari bersama saya mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Bapakku Tuhan Yesus. Untuk itu, mari kita menjadi serupa dengan Kristus. Selalu saya tidak pernah bosan. Tahun ini 2024 dan seterusnya. Mari kita mempersiapkan diri. Kita dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Langit dan bumi, amin, haleluya, akan lenyap, amin, haleluya. Tetapi firman-Nya, haleluya, tetapi firman Tuhan, amin, haleluya. Tetapi firman Tuhan, amin, haleluya, akan kekal selamanya, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. Ku menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang sangat kucintai, menjadi serupa dengan Kristus, menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Mari biar kita komit dengan Tuhan hari demi hari. Ku sudah bicara kepada diri sendiri, bicara kepada suami, bicara kepada istri, anak, kepada siapapun, menjadi serupa dengan Kristus, supaya hari demi hari langkah hidupku selaras dengan firman Tuhan, yaitu lakukan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel, puji Tuhan. Amin.